pasti nengok kanan, nengok kiri gitu. Nyari lahan-lahan kosong gitu. Jadi kalau lihat lahan nggak boleh ngeliat lahan tuh langsung belok palanya gitu ya. Itu udah refleks tuh sampai jadi kayak gitu. Udah touring kemana-mana gitu ya. Nah, dan memang cari lahan yang kerjasama gitu ya, sebisa mungkin. Kenapa? Karena memang ini mempermudah kita dalam mendevelop perumahannya kan gitu ya. Nah, alhamdulillah setelah nyari-nyari udah berapa hari gitu ya, itu alhamdulillah Allah datangkan sendiri gitu. Kebetulan saya ada teman yang pas beliau tahu saya masuk di kelas properti, beliau menawarkan lahannya gitu ya. Jadi saya jauh-jauh keliling-keliling kemana-mana, pala tengok sana, tengok kiri gitu ya, nggak pun kosong langsung nengok gitu. Bahkan diajarinnya kalau ada nomor kontak pemilik lahan, ya udah kontak aja gitu. Uh, sempat apa namanya ketemu dengan pemilik lahan yang memang ada ininya juga, ada story-storynya juga gitu ya. Ada yang sampai akhirnya kita ditolak lah gitu, dianggap diremehkan lah kayak kayak gitulah ya, karena dibilang ya mungkin mereka meragukan gitu ya dengan konsep skema kerja sama ini gitu. Nah tapi alhamdulillah qadarullah Allah kasih teman yang punya lahan gitu ya. Kebetulan dia memang butuh dana, jadi saya meminjamkan dia kebutuhannya, saya penuhin kebutuhannya gitu ya. Waktu itu sekitar berapa ya, 8 juta deh kalau nggak salah. Nah, saya bisa milikin boleh kerjasamakan lahannya dia gitu. Waktu itu lahannya ada di Cikaret. Nah, ini Masya Allah. Ya Allah, saya lupa. Belum ini ke Kang Indra nih. Internetnya nih. Tadi belum nitip ininya, slide-nya biar bisa tampil ke teman-teman. Saya lanjutin ya ceritanya ya. Nah terus alhamdulillah saya dapat lahan itu, terus bahkan sertifikatnya saya pegang gitu ya, saking percayanya dia, sertifikatnya saya pegang, mulailah saya mengelola lahannya gitu. Nah mengelola lahannya itu, terus saya langsung hubungi teman gitu ya, karena kebetulan punya teman juga yang arsitek kontraktor, jadi dia langsung hubungi kontraktornya, bahkan mau dibangunkan sekaligus semuanya gitu. Nah, untung waktu itu saya nggak mau iyain aja. Ini Ibu Hesti, ada kendala di sinyal? Oke, sambil nunggu Ibu Hesti. Keluar ya, keluar sendiri ya. Oke, sambil nunggu. Ntar ya, saya WA dulu. Oke ya, ini sambil nunggu Ibu Hesti, kebetulan ada Kang Wildan ya. Kang Wildan, lagi di mana Kang Wildan? Afwan, mau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi persiapan keluar kota, Kang Indra, biasa. Masya Allah, Besok hari udah ini. ke Bandung. Masya Allah. Mungkin sambil nunggu Kang Wildan mau sepatah dua kata sebelum berangkat mungkin. Siap. Sambil nunggu Bu Makasih Hesti. banyak, tapi punten ya videonya dimatikan sambil nunggu ya teman-teman. Jadi apa namanya, materi yang hari ini sebenarnya cukup menarik ya. Ini kalau kalau Bu Hesti ini kan storytelling ya, jago storytelling, jago NLP sebenarnya yang bisa diambil. Ya, salah satunya memang supaya teman-teman tidak apa ya, tidak terjebak kepada kesalahan-kesalahan yang sering muncul terjadi ketika ngebuka sebuah proyek ya. Terutama ada beberapa faktor teman-teman yang teman-teman supaya proyek ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya.
Faktor pertama, teman-teman ketika membuka proyek ya, yang perlu dipastikan adalah legalitas ya. Pastikan bahwa legalitas yang akan teman-teman jalankan adalah sesuai dengan peruntukannya. Ya, kalau main peliperan, main developeran, main yang lain. Intinya kalau pengen bikin rumah, sesuaikan dengan pemukim rumah gitu ya. Jangan sampai ada di zonasi-zonasi yang tentu saja tidak diizinkan. Misal zonasi hijau, bahkan sekarang ada LSD dan lain-lain yang zonasi-zonasinya perubahannya cukup signifikan. Walaupun dulu katanya kuning, bisa jadi sekarang hijau. Ya, yang pertama adalah perhatikan perizinan. Yang kedua, pastikan legalitas saat membeli lahan. Jadi kalau ketika ada tawaran lahan, baik itu dari saudara, baik itu dari kawan, baik itu dari agensi dan lain-lain, ya, dipastikan legalitasnya kita pahami. Karena legalitas di Indonesia itu cukup banyak ya. Ada yang bentuknya sertifikat hak milik, SHGB, SHGU, kaplingnya apa namanya AJB, GIRIK, ketok, kikitir, SK, SKK kulik, SK kinak dan macam-macam. Ya, tentu ini akan ada perlakuan yang sangat berbeda ketika kita mendapatkan legalitas yang berbeda pula. Jadi kalaupun misalnya memulai proyek, pastikan legalitasnya aman. Ya, saran saya sih kalau buat pemula atau awalan, pastikan legalitas itu sertifikat hak milik dan bisa dipecah. Dan positioningnya dipastikan bahwa dimiliki oleh yang memiliki yang sebagai orang subjeknya ya, subjek orangnya. Ya, itu menjadi penting. Karena kalau misalnya, misal legalitas banyak tuh, ada legalitas masih waris, ada legalitas masih belum dimiliki penuh, misalnya masih AJB tapi belum balik nama dan lain-lain. Tentu ini akan berpengaruh terhadap ngurus lamanya sebuah proyek gitu ya. Makin lama kita ngurus proyek, tentu saja kan akan banyak biaya overhead cost yang cukup tinggi. Jadi pastikan yang ketika kita memulai proyek, perizinan dan legalitas itu jadi kunci utama, gitu ya. Yang kedua, ya tentu saja yang teman-teman perlu perhatikan adalah bisa ngukur diri. Ya, bisa ngukur diri. Kemampuan kita kalau membuka proyek berapa gitu ya. Mau masarin kek, mau peliperan, mau developeran. Pahamnya seberapa luas. Jangan sampai gini loh. Otot kita belum sanggup untuk menyelesaikan 1 hektar, 2 hektar, puluhan hektar, bahkan ratusan hektar. Tapi kita maksain. Oh, mentang-mentang ada tanah kerjasama skemanya, mentang-mentang tanahnya bisa termin dan lain-lain. Pastikan bisa ngukur dulu. Oh, kalau 1 hektar mah bisa lah gitu ya. Kalau nggak bisa, ya pastikan berapa ribu meter kira-kira. Atau main peliperan dulu yang kira-kira memang cukup cukup sanggup buat kita jalankan. Jadi harus bisa ngukur diri terhadap skema yang dibuat. Nah, Bu Hesti udah muncul ya. Iya, iya, Masya Allah. Mohon maaf nih, saya pakai HP ya, karena ininya laptopnya lagi nggak aman nih. Siap. Mangga, Bu Hesti kalau mau dilanjut lagi, silakan. Tadi cuma ngisi kekosongan aja nih. Lagi persiapan mau jalan keluar kota. Oh, Nanti Masya tengah Allah. malam. Iya. Siap, Baik. lanjut. Iya. Sampai mana tadi ya saya matinya keluarnya? Masih cerita dari teman. Oh iya, oke. Alhamdulillah akhirnya saya dapat lahan dari teman, terus kemudian saya akuisisi lahannya, kemudian saya buat perencanaan mulai dari kerjasama dengan kontraktor, kemudian dibuatkan gambarnya ya gitu. Nah, ternyata di tengah jalan, terus alhamdulillah udah mulai tuh ya, saya udah mulai pasarkan karena kan gambar udah jadi nih, flyer udah jadi, step plan-nya juga udah jadi gitu ya. Saya mulai pasarkan, nah ternyata saat memasarkan saya terkendala di agensi. Ya waktu itu properti syariah tuh belum banyak gitu. Nah akhirnya saya coba hubungi teman yang seorang agensi, dan kebetulan setelahnya itu dia tuh ternyata punya proyek lain gitu ya, dan booming-nya luar biasa gitu, walaupun sekarang harus di polisi tuh kayaknya, karena ada beberapa hal yang kadang gini, kita sebagai developer enggak melulu kesalahan itu dari kita gitu. Kadang, nah ini beberapa hal yang mau saya ceritain ke teman-teman juga sambil bukan membersihkan ya, tapi mencoba menjelaskan gitu bahwa di lahan itu banyak trikinya juga gitu ya.
Nah, teman saya yang agensi yang mau saya rekrut dari agensi itu dapat lahan juga, luasnya luas banget gitu ya. Itu harganya murah dan akhirnya dia buat gitu. Dia buat dan agensi dia tuh masif banget. Ternyata lahan dia yang cuma waktu itu ratusan hektar itu need-nya permintaannya lebih dari itu gitu karena memang dia bagus ya secara agensi. Nah, cuma kendalanya ternyata lahan-lahan di sekitarnya jadi mahal dan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu ya. Maka akhirnya banyaklah orang-orang yang merasa tertipu gitu. Nah, kembali lagi ke permintaan saya di lahan saya dia sebagai agensi itu kan tidak dipenuhi kan. Akhirnya saya jalan sendiri tuh sebagai developer. Jadi kalau misalnya ada konsumen nih yang mau survei, udah saya ke sana gitu. Sampai sana janjian di mana gitu ya, lihat lahannya akhirnya nggak jadi lagi gitu. Terus beberapa kali kayak gitu dan itu cukup melelahkan kan gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan bisa diterusin nggak nih gitu ya. Tapi karena memang udah cukup melelahkan, akhirnya ya sudah saya selesai gitu. Tidak saya terusin, saya bilang udahlah gitu. Nah, ini sebenarnya sebuah kesalahan juga, artinya kekurang persiapan saya, ya. Nah, teman-teman ini kalau yang nanti misalnya memang mau bisnis memulai di usaha di properti, ini memang harus siap juga secara FS namanya ya, form survei. Nah, kalau di kelasnya Master P Pro nanti saya coba infokan ya. Itu ada tuh form-formnya gitu. Kita tinggal isi-isi aja. Nah, ini sangat-sangat membantu gitu ya. Karena pengalaman saya kemarin gitu. Jebret dapat lahan, bikin desain, terus hubungin arsitek, kontraktor gitu ya, hubungin pemilik lahan gitu ya. Dan saya juga karena saking mudahnya dapat lahan, saya tidak cek and recheck ke BPN waktu itu gitu. Terus saya juga belum izin lingkungan gitu ya, cuman main aja gitu ke ke Pak RT-nya, belum berani buat ngomong bahwa di sini akan dibuat ini gitu. Itu belum sampai ke sana gitu. Benar-benar dapat ilmu, eksekusi langsung ini gitu dan persiapan kurang gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah alhamdulillah teman saya masih mau mengembalikan uang yang dia pinjam dari saya gitu ya. Tapi alhamdulillah juga inian saya adalah ya saya terpaksa harus bayar arsitek gitu ya udah kebayar gitu kayak gitu kan jadi loss tuh gitu termasuk land clearing gitu ya saya sempat ke land clearing. Nah, itu hal yang buat saya pembelajaran gitu. Itu yang pertama gitu ya. Oh ya, ada satu lagi. Lahan saya itu kebetulan di Cikaret kalau teman-teman tahu. Kan itu kan deket Setu ya. Deket Setu. Nah, saya tuh juga tidak mencek waktu itu bagaimana perkembangan lahan ini gitu. Saya cuman sempat ada yang bantuin gitu ya, ada yang bantuin Mas Harin dia bilang gini, "Bu Hesti, ini kan lahannya kecil gitu, jalannya sempit gitu. Gimana konsumen mau kan gitu ya." Dan memang kebetulan waktu itu calon konsumen saya ada yang pakai expander gitu, jadi kan beneran mepet kan gitu. Tapi memang harga rumah saya itu menarik kan, waktu itu 300 jutaan gitu. Dan saya diomongin kayak gitu aja sama agensi saya gitu, yang bantuin masarin itu langsung baru mikir gitu. Oh iya ya kayak gitu kan. Nah, jadi pertimbangan itu bener-bener saking euforia dapat lahannya gitu ya, jadinya kurang mateng gitu. Nah, akhirnya ini juga salah satu opsi saya kenapa saya akhirnya memilih untuk ya udahlah biarinlah mundur gitu. Nah, ternyata beberapa bulan kemudian jalan yang tadinya dibilang kecil itu ada pelebaran gitu. Terus ke sebelah sananya itu juga ada ini lagi karena dekat Setu ya dibikin berapa meter dari Setu dibikin untuk trotoar bukan trotoar sih konblok untuk jalan-jalan sore gitu. Jadi sebenarnya itu lahan yang teman saya itu yang saya akuisisi itu bakalan progresnya bagus banget gitu. Aduh gitu. Tapi kan saya memilih mundur ya waktu itu. Nah, ini juga butuh sebuah mental ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada halangan ya maju terus aja sih sebenarnya gitu ya. Cuman memang udah takdirnya seperti ini gitu mungkin ya gitu. Dan saya memang itu tadi form surveinya dan hal yang detail-detailnya itu saya tidak detail gitu dan ini kesalahan gitu. Itu kasus saya yang pertama. Nanti saya kasih lihat deh ininya. Saya nanti share ke Kang Indra ya.
biar di share screen. Nah, kemudian yang kedua, waktu saya di Cikeas. Nah, ini penting juga nih buat teman-teman. Waktu di Cikeas, saya dapat lahan di Cikeas. Ini bertim ya, kebetulan bertim di Cikeas itu di belakangnya Cibubur Country. Waduh, masuk Cibubur Country udah bagus banget, jalannya elit gitu kan. Nah, saya dapat di tanah yang belakangnya Ruko. Emang di belakangnya Cibubur ya, artinya kan kalau depan-depan udah terbangun gitu, yang belum kan ke sebelah kanan. Nah, itu di belakangnya. Di belakangnya itu jadi sebelum masuk ke lahan saya itu ada jalannya tuh cuman satu mobil gitu. Tapi memang pendek, makanya kita oke, nggak masalah gitu kan. Bisa lah dibikin gate system kan gitu. Nah, kesalahan kami adalah waktu itu saya berempat ya bersama tim, karena kan saya mikir tuh waktu yang kejadian pertama gitu ya. Waduh, kayaknya kalau kerjain sendiri capek sendiri juga gitu. Emang sih untungnya sendiri gitu ya, tapi ada resiko-resiko yang aduh mendingan bertim nih gitu kan. Akhirnya kita bertim, saya bertim. Nah, kenapa tolong share ke itu? Udah. Bentar. Kang Indra udah. Oke. Kang Indra saya udah share ya itunya apa filenya. Ya ini ya, baru masuk nih. Oke, ya. Nah, itu ada ceritanya lagi nih yang bertim. Nggak apa-apa ya teman-teman storytelling ya. Saya berharap ambil lah pembelajaran dari sini gitu ya. Karena kan ini udah boleh di-share Kang Indra? Biar teman-teman kebayang sama-sama. Oke, sambil Kang Indra share ya, mungkin lagi loading kali. Nah, ini yang kedua itu lahan di Cikeas. Nah, lahan yang di Cikeas ini kesalahan saya adalah saya terlalu percaya pada pemilik lahan. Ini. Karena waktu itu yang bilangnya dia pemilik lahan itu udah sepuh ya, umurnya tuh udah 70-an gitu. Terus orangnya lembut gitu ya, baik, kelihatan banget santun gitu ya. Terus maaf ya, soleh gitu ya. Terus pokoknya nggak ada deh inian apa nih sinyal-sinyal penipu gitu ya. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf karena saya emang udah keluar uang tapi Bapak nggak ini kayak gitu nggak ada deh sama sekali gitu ya. Terus beliau juga memperlihatkan tuh ini loh apa namanya lahan kita gitu kan, sertifikatnya apa segala macem gitu ya. Bahkan beliau kasih sertifikat yang lain. Jadi dia tuh juragan tanah dulunya pebisnis gitu, terus banyak tanahnya di mana-mana gitu ya. Terus percaya aja gitu. Padahal punten ya teman saya itu ada yang direktur loh gitu. Artinya mungkin kalau saya masih negosiasi ketemu orang untuk yang bisnis tuh nggak terlalu ya karena basic saya kan dulu ngajar gitu. Ini kan udah yang sering gitu. Itu nggak kelihatan juga gitu saking lihainya gitu ya. Nah, dia bilangnya tanahnya dia ditukar gitu, soalnya dipakai jalan. Emang make sense sih, pokoknya alasan-alasan yang disampaikan tuh buat kita bisa diterima ya. Kang Indra boleh naik lagi slide-nya? Nah, oke lagi. Punten. Nah, ini nih, punten, nah, yang tadi yang ada gambar itu sebelum lahan Cikaret. Nah, ini nih proyek saya nih dulu. Masih punya brosur satu-satunya nih. Ini udah dibuat, benar-benar udah jadi, udah tinggal dipasarin gitu ya. Cuman ya itu dia, di tengah jalan ada hal, sayanya mungkin dukungan banyak lah gitu, akhirnya saya milih dimangkrakkan gitu ya. Nah, oke, ini yang Cikaret, punten Kang Indra, di-share lagi ya. Nah, ini lokasi lahannya nih ya, ini beberapa yang saya catetin buat teman-teman nih, beberapa hal yang bisa jadi pembelajaran kesalahan-kesalahannya gitu ya. Terus, nah ini kan belum memiliki tim agensi khusus gitu ya. Jadi teman-teman perlu, kalau misalnya teman-teman emang serius di bidang ini, yang lahan Cikaret nih Kang Indra, punten masih, itu teman-teman perlu nanti siapa yang bakal kerja ini, siapa yang ini perlu tuh gitu ya. Jadi biar nggak babak belur sendiri, akhirnya malah mundur gitu. Nah terus tidak mencek skema perkembangan lahan gitu yang tadi saya bilangin. Nggak tahunya nggak nyampe setahun kali, beberapa bulan kemudian tuh mulai tuh progresnya, ada mesin-mesin gede gitu yang bongkar jalan, Masya Allah. Nah itu ini adalah karena saya belum melakukan FL secara detail gitu ya. Nah ini lahan yang Cikeas nih, punten Kang Indra, yang bawahnya. Nah, ini coba teman-teman bayangin deh kalau teman-teman punya lahan di belakang ini gitu. Udah gitu silau men gitu istilahnya ya. Nah, ini kan ini saya share-in ininya nih di mana letaknya gitu tuh kurang lebih di sini nih yang ada di sini. Gitu.
Nah, saya tidak urus dan cek langsung depan petugas BPN. Nah, ini pinternya dia. Jadi kita kan diajarin bahwa kita ke BPN buat ngecek lahan gitu. Nah, salah satu dari tim kita itu kemarin waktu itu disuruh cek ke sana. Tapi Bapak itu cepet banget. Dia bilang, Pak, ini udah saya buatin nih hasil dari ini BPN-nya. Udah Bapak tungguin saja di sini gitu. Emang sih nggak jauh dari BPN, sono dikit gitu ya. Nongkrong di sini lah, pokoknya ketemu di apalah, saya waktu itu nggak ngeh gitu. Tapi bukan saya memang kewajibannya. Nah, jadi nggak boleh tuh. Bener-bener yang harus ke BPN tuh bareng, misalnya mau bareng-bareng gitu. Ke sana gitu ya. Intinya bener-bener real gitu, dilihat gitu. Karena ternyata ya itu, entah dia yang ini, pokoknya kita waktu itu tersigo semua lah sama Bapak itu gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak bener-bener datang ke BPN-nya langsung gitu. Nah, terus ada lagi nih hal yang penting, tidak survei di sekitar tanpa kehadiran pemilik lahan. Jadi bagusnya teman-teman, Bapak Ibu, itu kalau misalnya memang mau akuisisi lahan, itu cek saat tidak bersama dengan pemilik lahan. Itu lebih fair kan? Orang jadi lebih apa ya? Lebih jujur gitu ya, ada apa segala macam. Jadi kendala saya tuh waktu di yang lahan Cikias ini, ternyata pas kita patok itu langsung tuh keluar tuh kalau kata siapa, ada jin-jin ininya ajudannya, ternyata lahan yang saya mau akuisisi itu lahannya jenderal gitu. Wah, mulailah gitu. Emang sih lahan itu udah lama nggak dipakai, nggak diapa-apain gitu kan. Nah, cuman disalahgunakan. Jadi saya tuh ketemu Biong gitu ya. Dia tuh bukan Biong sih ada yang bener juga ya. Mafia tanah gitu. Jadi nah terus kemudian ada lagi, tidak silaturahmi ke rumah pemilik lahan langsung. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita, andai saja waktu itu saya silaturahmi, kan dia mau gimana-gimana, saya bisa samperin ke rumahnya. Ini saya nggak ke situ, saya ke perantaranya gitu. Karena memang dia bilangnya rumahnya jauh di puncak gitu kan. Oh, jauh deh sekian gitu. Ya udah kita main percaya aja, nggak ada tuh yang tahu rumahnya dia di mana. Nah, kita mau nelusurin lagi udah susah nih sekarang. Nah, ini dua hal yang terjadi pada saya waktu saya membuka project properti gitu. Nah, ada lagi dari rekan saya juga, itu kebetulan tim kelas juga ya. Alhamdulillah sold out semua nih sekarang gitu, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena waktu itu tidak mempertimbangkan, jadi lahan itu, nih lahannya di Cikarang ya, lahan tim ya, satu lagi ada. Saya kebetulan nggak gabung di situ, tadinya saya gabung tapi saya memilih mundur gitu ya. Nah, lahan di Cikarang itu pinggir sungai, tapi ada satu rumah yang di depan lahan itu masih ada satu rumah gitu. Nah, rumah ini akhirnya mau nggak mau kan tadinya kita pikir dia mau kita pindahkan gitu ya. Ternyata dia nggak mau direlokasi. Nah, ini akhirnya jadi masalah juga gitu. Jadi masalah bahwa ya kita harus mau nggak mau membayar nilai yang dia minta kan gitu. Intinya biar bisa proyek ini jalan kan gitu. Nah, kayak gini juga teman-teman perlu FS dari duluan gitu ya. Makanya di kemarin kan akhirnya setelah itu saya juga ikutan kelasnya Master Pre-Pro ya. Nah, Kang Indra punten di bawahnya. Kalau boleh, nanti saya jelasin ya. Oke, saya ini dulu ya, biar teman-teman surprise. Boleh entar pertanyaan. Oke, ini yang, nah, ya, nih, from Pre-Pro, nih, FS ya. Ini jadi gini, kalau teman-teman ikut kelas propertinya Master Pre-Pro, ini teman-teman akan dapat ini. FS-nya tuh lengkap ya. Ini saya hanya tampilkan beberapa aja. Ada from analisa aspek teknis. Nah, ini perlu nih, ini tinggal checklist saja ya. Strategis apa enggak, terus kemudian daratnya di darat apa di sawah gitu kan, apa di rawa, apa di bukit, itu kan kita perlu tahu. Terus ada saluran pembuangannya gimana, sungainya gimana, pagar keliling. Nah, ini ada nih. Nah, ini perlu banget gitu ternyata gitu ya. Di 2 proyek saya dan 2 proyek tim teman saya, ini juga kalau kita nggak di awal eksekusi pakai FS ini bahaya gitu, memperlambat gitu, walaupun misalnya selesai tapi jatuhnya lambat gitu karena banyak kendala-kendala, handicap-handicapnya banyak. Nah, ini juga nih kayak ini. Nah, ada lagi di bawahnya lagi nih, Kang Indra, punten. Di bawahnya nih, ya. Nah, ini kan ada analisa aspek market. Nah, ini juga kan. Jadi saat kita melihat lahan, kita juga harus memperhatikan, nih kira-kira marketnya udah hitung-hitung ya kan, kalau di
di kelas saya sebelumnya sama kelas Master Prepro juga memang ada hitungannya. Jadi kita dihitung nih, oh dengan harga lahan sekian kita bisa membuat perumahan dengan harga sekian gitu. Nah ini masuk nggak kayak gitu ya? Terus apa aja fasilitas yang ada? Nah ini juga penting gitu. Nah makanya ini bagus nih di kelas Master Prepro dibuatkan gitu. Jadi kita kalau kita membernya dikasih udah tinggal checklist gitu ya, analisanya udah nggak pusing-pusing lagi mikirin apalagi ya yang mesti dicek apalagi gitu kan, karena udah ada sendiri gitu. Bawahnya lagi punten Kang Indra. Ya, nah ini nih. Nah, ini juga ada akad. Nah, ini juga nih tadi ada pertanyaan ya. Nah, akad juga penting nih gitu kan. Saya kan dulu ya pokoknya kerjasama udah gitu kan, terus ya oh ya yang lahan saya yang di Cikeas itu udah sempet ke ini konotaris gitu ya, jadi makanya kita agak merasa kuat gitu, kok udah konotaris kok gitu ya, ternyata ya karena memang mafia tanahnya ini udah biasa gitu, dia udah paham kalau surat cuma sampai segini doang mah istilahnya tidak menguatkan gitu ya, waktu itu namanya apa waster apa gitu ya, perjanjian antara pemilik lahan sama kita pengelola gitu, bahwa lahan ini akan diatur gini-gini. Saya masih ada tuh berkasnya, saya jadi dokumentasi gitu ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Jadi memang sepertinya mudah gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak hati-hati dan kita tidak punya data yang lengkap untuk verifikasi akuisisi lahan kita, maka bahaya juga buat kita gitu. Makanya kan suka beredar nih ada, ini nih bikin project katanya syariah tapi ke mangkrak apa gini-gini. Nah, punten ya teman-teman Bapak dan Ibu gitu. Kadang nggak melulu yang salah itu dari pihak developernya gitu. Kalau dianya ilmunya kurang, terus data-data yang di awalnya kurang, timnya kurang gitu ya, bisa jadi dia nggak punya itikat untuk menipu gitu. Tapi memang kondisinya ya gimana nih gitu kan. Ada juga yang udah berapa tahun nggak kejual gitu. Nah ini kan perlu luasan ilmu gitu ya, atau perlu sinergi gitu kan, perlu sirka. Nah kalau di kelas Prepro nih ada nih, kita bisa bersika gitu ya, karena kan udah lengkap tuh, mulai dari tim marketingnya ada, tim CS-nya ada gitu ya, bahkan sekarang udah ada arsitek internalnya gitu, udah disiapkan gitu ya. Nah ini kan lebih enak nih, kita tinggal butuh apa udah dimasukin gitu. Makanya ini hal-hal yang buat saya nih, kalau teman-teman emang mau berada di bisnis properti ini, sok masuk di kelas Master Prepro. Bukan promo, tapi memang ya promo juga sih. Tapi ini by riset saya gitu, by pengalaman pengalaman saya gitu. Jadi, aduh, lumayan lah kemarin untuk budget untuk yang lahan pertama ya berapa juta gitu ya. Nah, yang kedua juga 50 juta, terus yang teman-temannya itu yang tim juga kan agak lama gitu. Akhirnya malah ya ada masalah-masalah kayak gitu juga gitu. Cuman buat saya belum berhasilan saya nih, alhamdulillah sih sudah ada yang nawarin project juga ya, tapi tingkat kehati-hatiannya tinggi gitu. Terus nggak melulu wah udah dibilang kerjasama langsung harus seneng gitu, langsung euforia gitu, jadinya lupa segalanya gitu. Padahal nggak gitu juga gitu, kerjasama itu tidak melulu menjadi sebuah hal yang enak banget gitu. Tapi kita juga harus mempertimbangkan resiko-resiko lainnya gitu ya, termasuk nanti bagaimana pertanggungjawaban kita sama pemilik lahan kalau ternyata proyeknya mangkrak misalnya, terus bagaimana ini kejualnya misalnya lama gitu kan, yang kayak gitu kan perlu pertimbangan. Nah, saya mohon izin untuk Kang Indra mungkin beberapa kelas dari Prepro nih yang bisa teman-teman ikutin, yang semoga ini bisa menjadi penguatan teman-teman kalau memang mau terjun di bisnis ini. Kenapa? Karena memang ini penting gitu ya. Yang slide itu Kang Indra, slide ini ya, gitu ya. Nah ini di Prepro itu ada kelas webinar namanya. Kelas bentar yang atas ini. Ya, dengerin videonya dulu ya. Ini kelasnya nih, kelas Prepro ya.
Benar banget. Oke, nah di kelas di Plipro ini ada kelas webinar ya, teman-teman bisa ikut kelas webinar. Kelas webinar ini 1 hari karena untuk yang sibuk-sibuk lah ya gitu. Nah ini diinfokan nih bagaimana sih modelnya Plipro. Plipro itu beda dengan developer ya, tapi di Plipro diajarkan juga developer, jadi malah lebih lebih enak lah ya karena skalanya nggak harus yang berapa ratus meter, tapi juga misalnya yang 4-5 unit, bahkan 1 unit, ini di Plipro diajarin juga gitu, bagaimana bisa mengeksekusinya. Jadi nggak harus kita lahan yang besar-besar gitu ya, yang kecil-kecil juga bisa kita kelola dulu juga gitu. Nah, ini diajarin ada kelas Plipro namanya, kelas webinar. Teman-teman bisa gabung kalau misalnya kurang waktunya atau memang budgetnya sementara adanya segini gitu ya, nggak apa-apa. Minimal teman-teman tahu punya basic, karena juga diberikan modulnya itu yang ada FS-nya gitu ya. Nah itu dikasih tuh teman-teman tuh, itu penting, itu mahal loh teman-teman gitu. Jadi mengurangi resiko gitu banget gitu. Nah dengan FS yang teman-teman pegang itu silahkan mangga teman-teman jadi bisa eksekusi akuisisi lahan itu lebih risikonya lebih rendah gitu insya Allah. Ini kelas webinar Plipro. Nah ada lagi punten Kang Indra. Nah ini kelas master nih. Kelas master ini lebih dalam karena memang sebenarnya Masya Allah nih Kang Wildan nih ilmunya tuh banyak gitu ya, luar biasa, full banget, jadi mulai dari hulu sampai hilir nih kalau menurut. Nah artinya gini, mulai dari bagaimana cari lahan, terus bagaimana negosiasi sama pemilik lahan. Nah ini penting nih, kan kita nggak melulu dapat, kayak saya kebetulan temen, terus kemudian dapat lagi yang yang ditipu gitu ya, itu nggak bisa dihitung ya. Nah itu kan mudah ya gitu, tapi ini orang yang nggak kita kenal. Nah itu diajarin tuh bagaimana negosiasi, bagaimana cara bernegosiasi biar akadnya tuh lebih meringankan kita, walaupun mungkin nanti nggak semuanya kerjasama ya, tapi minimal kita jadi bisa melihat kira-kira kita bisa masuk di mana nih, biar lahannya misalnya ternyata pas di kita FS, lahannya bagus nih, tinggal negosiasinya nih, gitu kan, negosiasi di harga ataupun negosiasi di akad. Nah ini diajarkan mulai dari akad, sampai kapan? Sampai bagaimana menghadapi klien, servisnya, gitu. Jadi bagaimana cara konstruksinya itu diajarin juga lengkap banget deh. Pokoknya kalau mau pinter itu di sini deh untuk tahu segalanya. Kalau segalanya enggak inilah ya, tapi banyak tahu ini di sini gitu. Bener-bener yang namanya ilmunya Kang Wildan tuh kalau sama ilmu properti tuh enggak ini ya banget, apa namanya, dikasih-kasih aja, buka-bukaan gitu, nggak ada tuh di ini dikurang-kurangin, enggak, dikasih semua nih. Oke, terus Oke, nanti saya jawab ya, Mas Erik. Oke, ini saya sebentar izin ya. Oke, Kang Indra, punten naik lagi. Ini ada materi-materinya ya, teman-teman. Nanti teman-teman nih boleh isi link absen ya, udah di-share kan ya. Nah, isi link absen. Kalau mau ikut kelas yang mana, ini aja, tanyain sama adminnya, Kang Indra di sini ya. Mau ikut kelas yang mana, nanti bisa disesuaikan. Teman-teman tuh lebih nyaman di mana gitu. Apa mau tahu dulu aja, boleh ikut kelas webinar yang cuma 1 hari, tapi atau mau fokus nih misalnya punya lahan sendiri atau punya benar-benar mau terjun di sini gitu ya, karena mau jadi sultan atau sultan, itu benar-benar gitu, benar-benar apa namanya, sebenarnya properti emang gurih gitu ya, bisnis yang paling gurih itu properti gitu. Asal teman-teman tahu cara mainnya gitu, jadi nggak tanggung gitu kan, kita kalau mau bisnis nggak tanggung ya. Saya juga sebelumnya bisnis juga kecil-kecilan ya, mulai dari makanan gitu dan lain-lain gitu, sampai akhirnya saya balik lagi ke properti. Jadi sewaktu saya habis kejadian sempat ditipu kayak gitu, saya sempat break dulu gitu ya, break terus bikin usaha yang lain, terus saya juga belajar yang lain gitu sampai saya ikutin trainer apa segala macam. Nah, tapi akhirnya panggilan jiwanya nanggung gitu, kok kemarin udah setengah jalan kenapa sampai berhenti, akhirnya balik lagi gitu karena saya penasaran kan gitu. Nah, ini kalau udah dapat ilmu ini insya Allah percepatannya cepat, teman-teman nggak usah melalui apa yang sudah saya lalui gitu yang nggak enaknya, bisa langsung kayak gini, ini kayak gini, wah sultan banget deh. Oke, terus next Kang Indra, punten. Nah ya, ini kelas master juga, ini materi-materinya ini bisa online bisa offline. Jadi kalau teman-teman yang jauh mangga kalau mau online gitu ya karena keterbatasan kan,
Tapi kalau mau yang offline, karena kan kalau offline nginep ya, artinya kadang ada suka bahasan-bahasan lanjutan via Kang Wildan atau via yang lain, terus ada macam-macam itu emang ada ininya lah ya. Bahkan ada kemarin tuh teman-teman ada yang dari Madiun naik motor tuh ke kantornya Plipro gitu ya. Sengaja ikut offline gitu ya. Ada juga yang dari Bandung, ada yang waktu itu dari Pekanbaru kalau nggak salah tuh ikutan gitu ya. Jadi intinya kalau memang yang merasa terpanggil di dunia properti ini memang sebuah kelas yang mumpuni lah buat teman-teman dapetin ilmunya gitu. Harga segini nggak ada apa-apanya. Saya dulu di 2016, saya waktu itu udah di atas itu, di atas 6 jutaan kalau nggak salah tuh. Itu 2016 teman-teman bayangin aja. Itu 2016 tuh. Ya, karena memang di hotel sih ya gitu. Tapi tetap aja buat saya yang penting kan ilmunya ya nggak sih gitu. Yang penting eksekusinya gitu. Ya kalau hal-hal kayak gitu atribut gitu ya boleh lah gitu. Ini masalah pilihan. Tapi buat saya harga segini teman-teman ini udah murah banget. Bisa 10 juta kalau yang di luaran yang konvensional ya, bukan yang syariah itu biasa 10 juta kayak apa sih yang depannya P itu namanya yang properti. Nah, itu tuh segini. Kenapa? Karena memang gini, ilmu ini Coach Wildan sendiri kan boleh belajar itu sebenarnya dari kas-kas mahal gitu. Nah, dituangkan ke sini. Jadi itu udah gitu disariin sama pengalamannya beliau gitu. Jadi nggak cuma teori doang, tapi udah dipraktekin, terus ada kendala-kendalanya kayak saya nih kendala-kendala kayak gitu. Nah, kalau dia langsung dihadapin gitu ya pakai ilmu akhirnya diberesin jadi lebih lebih ini makjub lebih pas lah gitu kan istilahnya dan beliau juga udah sukses kan membina apa membuat kawasan gitu jadi tutup mata deh sama harga segini nggak ada apa-apanya kalau buat saya gitu ya oke next Kang Indra punten nah udah ya oh iya oke udah nah satu gini poinnya gini teman-teman saran saya karena di Plipro ini yang bersyukur nih yang udah datang hari ini ya itu banyak kelasnya mulai dari kelas master kelas webinar e-course juga ada gitu ya terus bahkan ada agency kita latih gitu kita bina juga kalau mau jadi affiliate juga ada tapi memang kalau yang produk kita ini ya kalau teman-teman yang serius mau bisnis properti ini gitu nah teman-teman gabung deh jadi member kita gitu ya di lini mana aja terserah karena kita juga nanti akan ada event bootcamp mungkin nanti di bulan di Ramadan tapi Ramadan ketiga ya karena kita nginep ya itu ada bootcamp juga ini kerjasama dengan kolaborasi dengan Saudargaran ini nanti rencananya di scale up ini kalau yang nggak bisnis properti masih bisa ikut join karena kan nggak cuma fokus di properti nantinya, walaupun tetap dibekali dengan ilmu properti. Jadi dua nih, kalau teman-teman nih misalnya punya bisnis, sebelumnya udah punya bisnis nih, terus mau bisnis, mau tahu juga tentang properti, mah nggak, bisa ikut bootcamp ini juga gitu. Karena nanti ada kemungkinan ada injection dari investor ya. Kalau misalnya, jadi teman-teman di bootcamp ini diajarin bagaimana pitching ya, sampai di pitching ya, sampai di bagaimana bisa mempresentasikan sebuah bisnis di hadapan investor, tuh sampai kayak gitu. Juga ada mini gathering-nya gitu. Ini di bootcamp kita nanti di Ramadan kedua dan ketiga Ramadan ketiga tanggal 7 sampai 8. Nah, kalau kelas master ini memang khusus bedah tentang propertinya gitu ya. Jadi ilmunya itu kan kita 3 hari ya. Itu benar-benar full Kak. Bahkan sebenarnya harusnya itu sepekan gitu ya. Cuman karena memang Coach Wildan baik hati gitu ya, udah dikasih dulu aja materinya. Nanti teman-teman kalau mau konsultasi, karena kan masuk ke member juga nih. Jadi kalau teman-teman masuk ke kelas master, itu masuk ke member kita, nanti boleh tanya-tanya, konsultasi, boleh kerja sama juga, boleh sirkah gitu ya. Ini misalnya saya belum ada nih tim ininya, oh ya boleh emang nggak kerja sama kita gitu ya. Terus mau yang apa gitu. Intinya diberi kemudahan lah, diberi kita saling membantu, saling support gitu. Karena memang targetnya memang bisa ya kalau bisa kita kan mengurangi orang-orang yang riba ya gitu, salah satunya gitu. Kemudian melalui properti syariah ini kita juga bisa menjadi umat yang rahmatan lil alamin gitu ya. Oke, mungkin
dari saya itu, kalau ada pertanyaan, Kang Indra boleh tolong bacain ya, saya pakai HP nih, punten banget. Atau saya kedengeran nggak suara saya, masih kedengeran nggak ya? Masih ya? Nah, ini izin Indra bacakan ya. Ada Boleh, beberapa pertanyaan dari Kang boleh. Sarul dulu ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu, lahan yang dikerjasamakan itu beli atau gimana, Bu? Gitu. Kalau kerjasama nggak ada yang beli, Sama kan pemilik kalau, lahan, kerjasama sama pemilik lahan atau beli oh skemanya? iya, kerjasama. Kerjasama, karena kebetulan temen kan, dan dia nggak masalah gitu. Itu trust-nya udah terbangun kan, dari dia ke saya ke dia gitu. Kerjasama sih waktu itu, jadi nggak ada apa namanya, saya cuman dia punya kebutuhan sekian juta gitu ya, udah saya penuhin, udah sertifikatnya bahkan dikasih ke saya gitu ya, saking percayanya. Tapi pas sudah nggak jadi, ya udah dikembalikan, terus dia juga nggak keberatan buat kembaliin uang yang sudah saya kasih. Cuman memang kerugian saya hanya waktu land clearing, terus arsitek gitu-gitu, itu lumayan lah gitu. Kerjasama, Kang. Nah, Nah, jadi iya. oke, lanjut ya Bu ya. Jadi untuk Oke, kerjasama itu nggak ada yang namanya DP dulu ini dulu ya Bu ya. Nggak ada nggak ada, namanya uang nggak ada. masuk dulu Iya, ya. Kalau yang iya, namanya uang masuk, booking dan lain sebagainya, itu namanya beli tanah aja ya Bu ya. iya, 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 Oke, memang. Kalau kerjasama, pertanyaan kedua iya. ya Bu ya. Nah, Oke. untuk lahan kerjasama itu badan hukumnya apa? Perorangan atau PT dari Kang Jen? Jen. Oh, ini tergantung luasan ya. Nah, kalau di Plipro itu kerjasamanya nggak melulu harus lahan loh. Misalnya rumah second, misalnya nih dia punya rumah yang mau direnov tapi nggak punya dana gitu ya. Ya udah kerjasama aja. Nanti direnovin, dijualin. Nanti kita, kan awalnya tetap disepakatin ya. Ini mau dijual harga berapa gitu ya. Nah dari harga itu nanti dibayar. Kalau ada keuntungan kan bagi hasil, dapat bagi hasilnya. Jadi kayak enakan nyamannya orang yang kerjasama itu nilai awal kalau lahan ya lahannya itu dibayar, terus dapat bagi hasil, cuman konsekuensinya nunggu aja gitu, nunggu sampai kita kan namanya ini diurusin gitu ya, kalau namanya diurusin harus sabar kan gitu, kalau disulap twing gitu langsung jadi kan perlu dana banyak dan biasanya kita lebih fokusnya untuk pendanaan pembangunan dulu gitu. Ini 2016 mulai 2 kali dapat kendala, ada kayak yang sukses kelola lahan apa tadi? Punten. Oke, Yang Ina bacain lagi ya. Ini Kang oke, siap. Mufi dulu, Kang Mufi dulu Mm-mm, ya, yang mm-mm, Widarto. Jadi mm-mm. yang di tanah di Cikarang, di Cikaret itu di posisinya di mana sama tahun berapa, Bu? Di Puri Nirwana 2 atau apa? Yang dulu itu. Oh iya iya deket-deket situ. Yang deket inilah, deket Setunya naik ke atas dikit. Sekarang tuh udah dijadiin apa ya waktu itu? Udah dijadiin itu kan wisata juga pinggirannya. Jadi malah tembus gitu. Jalan apa ya? Nah, ya iya deket Nirwana situ lah. Lebih ini sih hampir ke Setunya saya. Tapi nggak kenal jalur Setu sih sebenarnya. Aman gitu secara ini kan harusnya jalan terus itu. Oke. Ini pertanyaan bagus nih dari Pak Abi. Nah, udah 2 kali gagal. Adakah Hmm. yang sukses kalau kelola lahan atau sukses jadi developer? Apa saran Ibu bagi pemula yang ingin jadi developer? Iya, saran saya pertama ikutin kelas Master Quick-Pro. Serius. Ini kenapa? Karena itu tadi yang saya dijelasin di awal. Ini lengkap dan harganya murah banget gitu. Nggak ini nggak masuk sebenarnya kalau untuk harga nggak teman-teman nggak usah pikirin ini sebenarnya. Ini dibanding ilmunya nggak kecewa deh insya Allah. Asal teman-teman siap terima ya, siap terima ilmu banyak gitu. Bayangin siap terima ilmu banyak. Ini kalau kuliah bisa 1 semester, bisa 1 tahun kali beneran. Ilmunya banyak dan Kang Wildan nggak ditutup-tutupin kalau menurut saya. Ya udah kayak gini ya kayak gini gitu. Ini yang dibutuhin, ini yang dikasih, ini dikasih gitu. Fair. Nggak komersil gitu istilahnya. Harga ini karena memang ada cost kan. Kita kan namanya makan harus diiniin terus apa segala macam gitu ya. Ini apa nih? Kang Indra, Pro Oke, buka nah share. ini izin boleh Ibu ya Indra sedikit Boleh. tambahin ya untuk Kang Abi ya. Kebetulan Indra juga punya proyek ya Bu ya. Ada beberapa proyek yang di Bekasi yang sekarang sih Indra lagi coba fokus untuk proyek-proyek yang rumah-rumah model-model rumah kontrakan. Izin sharing aja ya Kang ya. Jadi ketika kita sudah paham ilmunya,
khususnya saya pribadi ya, ini studi kasus saya. Jadi ketika kita dapat lahan, jadi sebelum akuisisi lahan, ini versi saya ya, sebelum akuisisi lahan, kalau Indra itu biasanya ini dulu, FS dulu. Nah, FS itu tadi formnya, di checklist dulu, dianalisa dulu potensinya bagus atau enggak. Nah, kalau udah FS, hasil FS-nya bagus, Indra langsung ketemu sama pemilik lahan. Nah, biasanya yang Indra temui, yang lahannya bagus itu kadang nggak mau langsung ke, ada berapa yang nggak mau langsung ke pelantara dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Indra untuk 1 bulan pertama itu coba bantu masarin jualan dulu gitu. Nah, dari bantu masarin jualan dulu sambil Indra buat bisnis plan. Kayak gitu. Sambil Indra buat bisnis plan, bantuin jualan dulu. Biasanya jedanya itu kalau Indra biasanya 1 bulan. Setelah 1 bulan, Indra ketemu sama pemilik tanah sambil dijelasin, udah coba jualan, ikhtiar, seperti apa hasilnya, belum ada yang survei. Nah, kita tawarin dari bisnis plan yang udah kita buat. Nah, bisnis plan ini nanti di kelas master dikasih ya. Nah, dari bisnis plan. Nah, dari situ biasanya udah mulai tuh penasaran mau kerjasama, baru kita bisa gali kebutuhannya. Nah, dari situ Indra mungkin dapat tanah kerjasama di awal. Kayak gitu. Dengan yang tadi kita, yang penting harus di FS dulu ya, dari sisi legal dan lain sebagainya. Kita bantu jualkan dulu, kita sambil analisa siapkan bisnis plan. Nah, dari situ oke ya, tinggal masuk ke fase berikutnya. Itu yang Indra lakukan. Nah, sejauh ini sih itu yang paling cepat. Jadi untuk teman-teman nggak perlu langsung yang gede, yang luas enggak. Kalau bisa 100 meter, 200 meter dibelah 2, itu nanti diajarin di kelas Master Pre-Pro. Dikit-dikit dulu aja, sambil nguatin otot teman-teman, sambil nguatin pengalaman teman-teman, selesai 1, selesai 2. Nah, untuk fase ke developer itu kalau bisa sudah lolos di fase jadi developer sukses ya. Ini kategori developer sukses. Ya di peliperannya itu udah paham, udah mumpuni. Kayak gitu. Jadi bertahap di peliperan dulu 2 unit, 3 unit. Oke, udah terbiasa, udah tahu polanya, masuk ke klasteran 10 unit, 20 unit, 30 unit. Oke, masuk lagi tahap berikutnya ke developeran. Nah, developeran itu buat kawasan dan lain sebagainya. Insya Allah sih tingkat suksesnya jauh lebih tinggi dibanding langsung ikut developeran, langsung buka lahan, mungkin tadi pengalaman Ibu Esti gitu, langsung main yang gede. Nah, itu resiko untuk suksesnya itu cukup kecil. Ada. Tapi yang bagus itu yang organik. Dari bawah sampai betul-betul kita itu siap betul-betul jadi developer. Kayak gitu sih Ibu Esti. Nah, ini Yang nanya bukan saya. oh, itu maksudnya tambahan dari saya. Oh iya. Gitu. Iya. Ya makanya dulu kan Flipper belum ada. Saya sama Kang Wildan duluan saya kalau itu masuk kelasnya. Cuma kan saya nggak perdalam, nggak ya, jiwa juangnya tidak sebesar anak muda lah ya. Umur saya kan Ya. lumayan emak-emak juga gitu, kadang mikirannya banyak. Tapi ya itu bagus, makanya teman-teman ini bersyukur gitu. Sekarang udah ada kelas Master Flipro, ini benar-benar bisa membantu teman-teman gitu. Jadi kalau yang belum ikut deh gitu. Kalaupun yang udah pernah ikut kelas yang lain, coba ikut lagi di sini gitu, karena ini banyak gitu muatannya, nggak rugi. Oke. Ini Bu ada pertanyaan bagus dari Mas Brur. Agensi yang paling bagus jualannya itu apa? Kalau di Pripro yang paling bagus itu internalnya ya saat ini ya. Nah, terus untuk nanti terkait kerjasama, Indra sedang siapkan pasukan khusus ya. Jadi target Indra di Pripro sekarang punya 10.000 pasukan jualan yang memang dibina ya. Tadi yang dari luar Pulau Jawa, yang dari mana aja, itu jangan sungkan. Nanti bisa dicek di YouTube-nya ya, YouTube Pripro Official. Baru tadi siang ngisi terkait bagaimana cara biar jualan cepat, jualan proyek Pripro. Kayak gitu. Nah, nanti bisa dilihat ya. Nah, untuk teman-teman master kayak Mas Dur ini, alumni Master Pripro, kerjasama dari sisi marketingnya, nanti bisa ke depannya. Saat ini lagi dibuat pondasi-pondasinya. Kayak gitu, mohon doanya untuk bisa segera terlaksana. Jadi Indra lagi buat tesis yang gimana caranya semua member Pripro itu bisa closing. Jadi nanti ada hitung-hitungannya, ada rapotnya. Jadi yang ikut gabung masarin Pripro, proyek-proyek Pripro itu punya rapotnya masing-masing. Misalkan contoh rapotnya itu ketika misalkan Mas Brur
ngirim data konsumen survei, itu tingkat closing-nya itu berapa. Nah, itu nanti kita ada analisa-analisanya, ada pakem-pakemnya. Itu Mas Brul. Oke, izin Bu Hesti, kita ini lagi ya. Nah, ini Ibu, ada yang tanya, mohon dijelaskan konsep syariah dalam properti, Bu. Dari Mas Hasan Rahman. Bu Hesti, halo. Konsep syariah. Ya, konsep syariah apa tadi? Konsep Mohon syariah. dijelaskan konsep syariah dalam properti. Oh, konsep syariah. Oh, ini mulai dari akadnya. Syariah tuh kan lebih di akad ya. Akadnya akad nanti di kelas pre-pro juga diajarin akad-akad syariahnya gimana. Jadi gini, kita emang ini properti itu gampang cuan ya, gitu ya. Tapi juga tingkat hidup ya bisnis surga neraka kalau bahasanya Ustadz Rosid ya. Jadi bisa jadi neraka juga gitu kalau misalnya mohon maaf ya kita ngajakin orang yang akhirnya dia hutang ke bank gitu misalnya. Nah, itu yang kita jangan sampai ke sana gitu. Nah, itu diajarin tuh akad-akad apa aja termasuk akad dengan agensi gitu. Ini kan kadang nah itu dibahas tuh. Makanya teman-teman perlu tahu juga. Nah, bedanya properti dengan properti syariah itu beda di akadnya. Jadi kalau di akadnya mulai dari akad kerjasama dengan akad dengan pemilik lahan, walaupun mungkin nggak kerjasama ya, tapi intinya akadnya dijelasin. Terus kemudian akad dengan konsumen gitu ya, terus akad dengan agensi itu dipakainya syariah semua. Karena memang ya itu dia tadi, ini memang bisnis gurih gitu, tapi jangan sampai kita menghalalkan segala cara gitu kan, jadi bahaya juga, mudarat jadi ke kita kan, mendingan besar tapi halal gitu ya dibanding besar tapi enggak gitu. Tadi apa tuh happy ending? Ada nggak happy ending? Bu Esti ada happy endingnya. Happy endingnya nih apa namanya? Happy endingnya gini sih. Saya sempat shock lah, makanya saya akhirnya, saya ingat banget tuh waktu itu saya, jadi setelah saya jadi gagal di jadi developer ini, cila. Walaupun saya nge-branding diri developer gitu. Karena memang saya waktu itu garap project gitu kan, teman-teman cuman mau sesi kayak gini gitu kan, tapi nggak masalah. Nah, saya pas udah kasus-kasus kayak gitu, akhirnya saya cooling down sedikit. Saya pikir, oh, yang penting adalah jadi agency, masarin kan gitu. Kendala saya kan di Cikaret tuh masarin. Ya udah saya jadi agency tuh gitu. Ada sih yang closing beberapa rumah kan gitu. Asik juga nih gitu. Nah, terus sambil saya tahu, oh kayak gini ya pola menghadapi konsumen tuh kayak gini. Jadi kan akhirnya saya juga bisa ngerti, oh konsumen tuh maunya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu penting juga tuh. Jadi akhirnya saya turunkan diri level gitu, saya jadi agency. Nah terus saya ingat banget waktu itu saya ikutan di book fair tuh, pameran properti, saya ikutan di sana. Terus di tengah jembatan saya mikir, karena pulang malam kan waktu itu, ini saya mau cari apa sih gitu, perempuan kok pulang malam gitu ya. Akhirnya udah gitu, saya mau break dulu, kemudian saya akhirnya belajar yang lain gitu, saya jadi trainer gitu ya, karena ngumpulin duit dulu gitu. Ngumpulin duit nih buat apa, penasaran juga ternyata gitu. Saya pikir ini udah 2 kali rugi, 2 kali gagal, masa iya Allah nggak kasih gitu ya. Hampir aja saya keluar dari grup properti syariah waktu itu gitu ya, tapi tiba-tiba saya dapat ngopi waktu itu ya, acara ngopi ya malam inilah saya ketemu Kang Wildan. Saya mikir, Masya Allah, coba dari dulu ya saya tahu kayak gini gitu ya. Nah, pengen banget nih, pengen ketemu gitu sama Kang Wildan, minimal diskusi lah, ngobrol apa segala. Karena gini, karena kita udah ke branding jadi seorang developer ya, walaupun teman-teman nggak tahu saya mangkrak atau saya nggak berhasil gitu ya, tapi kan branding kita udah dapet. Jadi teman-teman tuh pada nawarin, kadang ada lahannya nawarin, terus ada rumahnya minta tolong dijualin gitu ya. Intinya, oh iya ya, kita kan kalau membangun kalibrasi itu ya gitu. Jadi karena udah ada ini, ya udah akhirnya kita jadi terkenal sama propertinya gitu. Ya udah sok, makanya saya pikir wah ini mesti dilanjutin nih gitu kan seru juga gitu. Cepet gitu kan cuannya. Saya punya tujuan kenapa saya pengen percepatan gitu, karena kalau muslim kaya itu kan enak kalau berbagi gitu ya, nggak bingung-bingung kan gitu. Kadang nggak suka mau bagi tapi masih mikir-mikir kan jadi capek juga gitu. Nah happy endingnya sih sekarang alhamdulillah Allah ijabah keinginan saya ketemu Kang Wildan, terus kemudian saya juga ikutan magang, terus ya beliau ngelihat potensi saya di
basic saya dulu ngajar gitu ya, memang panggilan jiwanya ngajar, jadi saya ditarik di institut. Makanya teman-teman nih, saya sekarang pegang di sini di institutnya, sambil saya juga tidak menutup kemungkinan, karena kan udah belajar dari dulu, udah ada kesalahan. Saya akan buka project juga gitu. Cuman ini dulu, saya mau skillnya diasah dulu juga gitu, biar ini baru kalau memang udah aman, lahannya beneran, terus saya sistemnya juga udah terbangun, insya Allah mulai lagi. Insya Allah happy ending jadinya. Masya Allah. Ibu Esti, ini ada Iya. pertanyaan baik nih untuk pemula, punya badan hukum PT atau CP atau bisa perorangan? Kalau untuk kan gini Pemula. ya, tergantung ininya proyeknya. Kalau cuma 1 rumah, 2 rumah kan kalau di Depok itu maksimal 4 rumah ya, 4 apa 5 klaster. Kalau klaster-klaster gitu kan masih bisa skema Pak Haji Perorangan. kalau kita bilangnya. Ya, perorangan masih bisa perorangan, skema Pak Haji kalau kita bilangnya. Jadi ada yang beli, kita pecah, terus kita akatin ke notaris, udah selesai. Tapi kalau udah levelnya di atas 5 gitu kan, mau nggak mau harus bentuk badan hukum gitu, karena udah peraturannya dari situ. Gitu, udah 5, kalau nggak salah 5, maksimal 5 rumah, 5 unit, itu udah harus berbadan hukum. Jadi masing-masing daerah sih. Kalau misalnya belum perlu PT ya nggak apa-apa. Kalau cuman misalnya klasternya cuma 2 apa 3 gitu, misalnya lahannya cuma berapa ratus meter, 200 meter gitu, itu dibikin jadi 3 unit masih bisa. Oh ya udah, nggak usah pakai PT kan gitu. Apakah ingin konsumen dengan konsep syariah tersebut, konsumen yang beli rumah kita tidak nggak melalui kredit bank sebaiknya. Kan sekarang udah banyak ya. Banyak kan sih emang kalau Kang Wildan sih Flipro tuh lebih ke cash ya. Nah, ini kan menarik juga nih. Ini hal yang membuat saya waktu itu kenapa tertarik juga. Saya ngerti kan bagaimana nyari yang mau cicil aja susah gitu kan waktu itu ya. Ini nyari yang orang kes-kesan gitu. Tapi ternyata saat kita ada kemauan, di situ ada jalan. Tinggal kitanya, effortnya. Sekuat apa kita? Segencar apa kita buat cari yang kes-kesan gitu. Kalau kita yakin kan, saya waktu itu mikir juga, pede banget nih ngejalin cash gitu. Pas saya ada di dalamnya, saya ngerti, oh ini mungkin kalau yang jual cicilan emang lebih mudah, jadi effortnya nggak terlalu besar ya. Tapi kalau di Flipro, Kang Wildan tuh saya lihat tim tuh bener-bener di push gitu buat, ayo iklan naik terus naik, pantauannya itu terus gitu. Dan ya itu efeknya kenapa bisa dapat kes-kesan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin timnya tidak sekuat beliau, terus masih nggak mau terlalu nge-push atau nyantai-nyantai, maunya pakai skema kredit dan duitnya misalnya nggak terlalu, udahlah yang penting laku gitu misalnya, ya nggak masalah kalau mau cicilan, tapi memang diarahin jangan KPR. Sekarang kan banyak tuh ada DSI ya, Dewan Syariah Indonesia, pakailah yang itu gitu misalnya. Ya kan gini, kalau KPR itu kalau disitanya itu loh yang kita kan mau bilang apa gitu. Kan nggak enak punya rumah terus disita. Ya nggak sih? Rumah kan beda lah, kalau mobil sama motor sih mungkin masih ini ya. Tapi kalau rumah kan tempat tinggal kan gitu sih ya. Jadi unsur itu sih. Coba Oke. kalau ini menghadapi. Mantap. Nah, ini Ibu izin sedikit menambahkan ya, Bu ya. Enggak, Nah, ini enggak. untuk alumni ya, ada case apapun kita buka ya, kita welcome. Kalau masih saya bisa jawab, nanti dibantu sama saya untuk pertanyaan untuk alumni Master Flipro ya. Case misalkan dari sisi legal, marketing, itu bisa konsultasi aja, sharing ke kita. Nanti memang ada forum khusus yang namanya Flipronisia, nanti mau dibangun komunitasnya, tempat buat teman-teman sharing. Terus ini untuk alhamdulillah mau tahun ketiga, kita sejauh ini jualan cash-cashan terus ya. Nggak ada yang kredit. Paling lambat itu 1 tahun, tapi alhamdulillah saat ini sampai detik ini yang cicilan, bukan cicilan, cash bertahapnya itu 6 bulan yang paling lama. Ya gitu. Apa sih yang bisa, kok bisa seperti itu? Kalau menurut saya pribadi, semuanya itu kembali kepada mindset kita masing-masing kayak gitu. Maka dari itu Kang Wildan, mindset di kita ditanamkan yang digodongnya itu terus harus cash gitu. Bahkan maaf, ada konsumen mau cicilan kredit, ya udah kalau mau kredit bisa urus sendiri gitu. Jadi kita untuk saat ini ya lebih mengutamakan yang memang serius ingin cash kayak gitu. Karena mindsetnya semuanya itu sering diulang-ulang cash gitu. Jadi harus cash kalau di proyek-proyek kita. Nah, dengan mindset yang udah terbentuk,
ya gimana caranya kita tumbuh itu karena masalah. Ini versi saya ya. Kita tumbuh itu karena masalah gitu. Kenapa kita sampai bisa kes-kesan mau tahun ketiga gitu kan? Mau tahun ketiga ini ya tadi mindsetnya udah terbentuk, di-push terus sama Kang Wildan. Ya kita harus cari pola-pola yang di luar pada umumnya gitu. Nah, alhamdulillah kita dapat pola-pola, kita dapat cara-cara, kita dapat formula, dapat KPI, dapat SOP yang dijadikan SOP sampai saat ini. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk skema cash kredit cicilan itu kembali ke mindsetnya. Mindsetnya itu yang harus dilurusin, harus betul dulu, harus siap dulu gitu. Itu tambahannya, Bu Esti ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya udah dijawab semua ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari sisi konsumen yang beli cash, alhamdulillah sampai saat ini kita masih cash-cashan, Kang. Kayak gitu. Jumlah banyak itu relatif ya. Tergantung perbandingannya apa. Tapi sejauh ini semua proyek Pripro kita fokus di cash-cashan. Kayak gitu. Cash bertahap. Kang mau tanya nih. Ya, silakan Ibu. Siapa? Oke. Ya. Boleh ya tanya ya? Ya, boleh. Jadi begini, kita kan ada proyek perumahan. Cuman modalnya itu dulu ada investor kasih sekitar 1,5 M gitu ya. Nah, terus kita bikin land clearing gitu ya, land clearing ya. Kemudian bangun 3 unit rumah contoh dan lain gitu ya. Belum sempat bangun jalan gitu, paving atau pakai aspal, modalnya kehabisan. Iya. Dan padahal jalan itu, paving atau aspal itu banyak banyak sekali diminta oleh calon konsumen. Jadi kalau belum ada dia belum tertarik. Gimana solusinya ya kalau ada kasus begitu? Oke, izin Bu Hesti mau jawab? Iya, boleh. Nanti Indra boleh nambahin. Siap. Gini, itu nih di kelas Privo juga diajarin sih step-stepnya. Artinya mana dulu, walaupun nggak detail ya, karena kan masing-masing lahan perlakuannya beda-beda juga. Jadi memang kita juga udah bisa mengantisipasi sih dengan budget gini, apa yang bisa kita bikin duluan. Kayak contohnya heritage tuh. Kalau teman-teman tahu ya, itu kan kemarin ditutup dulu pakai banner yang gede gitu kan, padahal di dalamnya masih berantakan gitu, baru dicabut-cabutin rumputnya aja gitu. Nah kayak gitu kan lebih hemat gitu kan. Nah kayak gitu juga kan perlu ilmu ya artinya. Jadi cost-nya nggak makan banyak kan gitu. Ada strategi-strategi yang bisa memangkas gitu. Nah terus kalau misalnya punten ya Pak, kadang kalau mau nurutin maunya konsumen emang nggak ada, pasti maunya mau ready stock misalnya, jalannya udah bagus gini-gini. Nggak melulu begitu sih sebenarnya gitu. Nggak apa-apa yang ada aja dimaksimalin. Terus ini Ibu saya tambahkan sedikit. Jadi ini sudah terlanjur karena kita waktu itu belum pengalaman ya. Ini baru pertama kali jadi developer gitu. Terus yang kedua begini Bu, mungkin kalau yang begitu yang Ibu bilang tadi berlaku mungkin daerah Jabotabek ya. Kalau di daerah Manado ini rata-rata begitu Bu, kurang trust kalau belum ada jalan itu, belum suka. Oh gitu ya. Ya mangga Kak Indra kalau mau nambahin. Oke, baik. Sebetulnya kalau dalam teknik Kang Wildan itu namanya teknik jari letik ya tadi ya. Kita ngukur kapasitas diri kita, kapasitas developer Kang itu saat ini di fase mana. Itu satu. Terus tampung bisa dibilang aspirasi konsumen yang survei kita tampung. Nah mayoritas di mana? Misal contoh kasusnya itu di jalan ya. Berarti udah fokusnya dirapikan di jalannya dulu. Kayak gitu. Nah, dengan fokus dirapikan, tadi ingat ya, kembali lagi kapasitas kita, kapasitas Akang saat ini itu di fase mana gitu. Nah, makanya nanti untuk pelajaran buat teman-teman semua gitu kan,
terutama ketika konsumen, nah nanti sebetulnya ilmunya ada ya, pemetaan ketika konsumen masuk ke lokasi, dibuat nyaman dulu itu adanya di mana gitu. Jadi maaf, waktu tanahnya lagi kosong, masih kosong banget, yang harus dibangun itu ada kan rumah dulu atau rumah contoh dulu atau in-house-nya dulu. Nah itu kembali lagi ke tolak ukur kemampuan kita. Nah baiknya untuk kedepannya, nah di lokasi tersebut yang sekarang Akang ya, boleh Kang interaksi. Sudah ada aspek apa aja Kang? Aspek di sini itu misalkan ketika konsumen survei itu apakah langsung diarahkan ke lokasi, langsung diarahkan masuk atau seperti apa? Nah, memang kalau kondisi tanahnya, properti proyek Akang saat ini itu langsung masuk ke lokasi dengan lokasinya maaf, jalannya belum dirapihin dan lain sebagainya, itu memang pasti jadi titik keberatan dengan Akang gitu. Nah, jadi Ini solusinya Kang, kalau kemampuan di Akang bisa perbaikin jalan, boleh diperbaiki jalan. Yang pasti aspirasi dari sisi konsumen itu banyaknya di aspek mananya. Kayak gitu, Kang. Ini Kang begini, ada pembeli-pembeli yang sudah beli ya, ada sekitar 7 yang mengangsur ke developer langsung ya. Iya. Tapi uang mereka kan per bulan misalnya ada yang 3 juta, ada yang 4 juta gitu ya, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta gitu. Kita masih membangun rumah-rumah mereka itu, jadi kita dapat uang, kita untuk alokasikan membangun lagi gitu, dipakai membangun lagi. Jadi habis-habis terus kalau kita mau perbaiki jalan dulu gitu, harus berhenti membangun, nanti mereka mengeluh lagi begitu. Ini karena kebetulan uangnya kan atau modalnya kehabisan, itu masalahnya. Ini memang paling fatal ya, paling fatal itu ketika yang memang sudah jalan itu kan solusinya. Betul ya Kang ya. Jadi ketika sudah jalan itu pasti memang jadi hambatan. Nah mungkin untuk saat ini kalau modalnya habis terus karena memang tadi maaf ini banyak ya. Kenapa bisa jadi seperti ini habis terus nanti di ilmu cash flow-nya juga ada ilmunya tersendiri. Gimana caranya biar ini memang karena ini udah terjadi gitu kan, memang karena ini udah terjadi, skala prioritasnya dulu Kang. Ini masukan dari saya, mungkin nanti dari Kang Wildan, dari yang lain. Nah skala prioritas yang jadi hambatan konsumen, kalau memang hambatan konsumen di jalan, saya sedikit saran dari saya itu dirapikan dulu aja jalannya. Itu satu. Sudah dirapikan pasir batu, sirtu. Iya. Dikasih sirtu. Gimana? Sudah dikasih sirtu. Nah, ya dirapihkan, yang penting andaikan belum dicor, ketika masuk itu nyaman. Itu poinnya. Ya gitu. Nanti bertahap sambil sedikit demi sedikit uangnya terkumpul gitu. Memang ini udah kronis banget ya. Maaf ya. Napas dari sisi aspek keuangan itu udah habis gitu. Karena kenapa? Dari perputaran proyek udah habis kemana-mana gitu kan, karena memang nggak estimasi dari sebelumnya gitu kan. Sebelumnya itu dari mulai menentukan cash flow, cicilan dan lain sebagainya itu memang ada ilmunya tersendiri gitu. Dari mulai perapihan jalan itu memang ada ilmunya sendiri. Nah maaf Kang, kalau boleh tahu udah ada marketing in-house-nya belum, atau udah ada? Jadi kalau misalkan kendalanya di lapangan, nah di sebelumnya itu in-house atau marketing galerinya belum. Nah, nanti bisa juga solusinya, atau kalau biasanya marketing galeri itu adanya di depan sebelum ke lokasi. Nah, jadi konsumen itu jangan dulu arahkan ke lokasi, biar dijual diedukasi sampai matang di bagian marketing galeri. Kalau udah oke, udah ada ketertarikan, udah mau booking, udah mau lihat unitnya, baru diarahkan ke lokasi. Itu bisa jadi alternatif juga gitu. Jadi memang kesalahan fatal ketika survei itu nanti di kelas master itu ya, yang survei langsung diajak ke lahan gitu. Orang dari dari Jakarta macet-macetan, ketika nyampe lokasi itu langsung dibawa ke lokasi. Nggak dikasih duduk, nggak disuruh duduk dulu, dikasih minum dulu, disapa dulu, ditanya dulu gitu. Nah, makanya salah satu fungsi marketing galeri itu untuk nyairin suasana, untuk ngedukasi dulu.
kayak gitu. Itu bisa jadi opsi juga, Kang, kayak gitu. Jadi kalau udah ada marketing galerinya, jadi untuk kedepannya yang survei, yang tertarik, diedukasinya dimatenginnya di ini marketing galerinya gitu, kayak gitu, dimatengin sampai memang udah layak baru diarahkan. Untuk sementara karena modalnya kurang, marketing galerinya atau in-house-nya saya tangani sendiri tuh. Di lokasi atau di mana? Maksudnya bukan di site office gitu di. Oh, nah itu maaf ya, ini developer, nah makanya salah satu teknik jari lentik itu ya orang itu nggak perlu lihat jalannya, lihat marketing galerinya aja udah cukup gitu, sama lihat gerbangnya aja. Nah itu mungkin, nah ini pembelajaran besar sih, Pak. Belum bangun gerbang karena kehabisan modal kan. Untuk kantor marketing galeri kita belum selesai karena habis modal. Ya karena terlalu semangat mungkin gitu ya. Nah nanti mungkin untuk kedepannya bisa jadi saran dari kita itu, dari mulai marketing galerinya dirapihkan jadi konsumen belum dulu masuk, setelah itu dari sisi jalannya. Mungkin itu aja sih, Kang. Nanti untuk kedepannya buat teman-teman juga ketika mau buka proyek betul-betul harus paham ilmunya dulu, apalagi kalau mau langsung jadi developer. Saran kita main yang kecil-kecil dulu biar kita bisa bertahap gitu. Kalau fitness itu ibaratnya itu ya. Ini saya karena developer pertama ini. Masya Allah. Pertama. Jadi memang langsung 2,5 hektar, 2,6 hektar gitu. Masya Allah. Jadi napasnya cukup harus panjang. Nah itu memang pembelajaran paling berharga, Pak. Begitu. Mudah-mudahan atau bisa juga, Pak, solusinya, Pak, untuk nambah sumber dana lagi main di fliperan yang 2 unit, 3 unit. Memang pasti uangnya habis ke proyek yang lama gitu. Beban masa lalu gitu. Ini kasus jadi sharingnya. Nah ini beberapa kasus banyak developer ya yang curhat ke kita, kasusnya sama kayak Bapak, napasnya udah habis, proyeknya habis di tengah jalan juga gitu. Nah solusinya ya buat fliperan karena udah tahu ilmunya, udah tahu kunciannya. Dari hasil keuntungan dari Priproan ini, dari hasil keuntungan Priproan udah dinyicil buat bangun jalan. Dari hasil Priproan kan Priproan itu cepet ya, 2 unit, 3 unit sold out. Biasanya kalau di konsep Priproan itu ketika jadi rumah contoh gitu closingnya cepet kayak gitu. Contoh yang heritage, rumah contohnya belum jadi, alhamdulillah kurang dari 6 bulan itu sudah sold out. Kang Indra, kita kasih info tambahan dari saya punya ya. Iya. Saya tuh punya lahan lagi, ada 6.270. Itu belum kita garap untuk jadi proyek perumahan. Tapi kalau kita garap terus kita jual yang lebih murah gitu ya, mungkin lebih cepat laku karena rumah yang kita garap sekarang itu harga minimumnya itu yang 2 kamar 395. Nah, kalau kita punya lahan lagi kita jual 200-an gitu, 250 apa lebih cepat laku. Dari uang itu bisa untuk nopang yang di sini yang 395 ini. Tapi ya Pak, ini pembelajaran dari proyek sebelumnya. Maaf ya, kalau dari versi saya harga dan lain sebagainya itu nomor sekian. Tapi ingat harus dianalisa dulu. Analisa dulu betul-betul aspeknya, betul-betul gak kita punya data, kita punya bisnis plan, ya memang proyek itu bakalan laku cepat kayak gitu. Kalau Akang nggak punya analisa, masih berdasarkan feeling, nggak berdasarkan data, masih berdasarkan feeling, ketika Akang buka proyek yang baru, berdasarkan feeling ya kayak tadi ini kira-kira lebih murah dan lain sebagainya, nggak berdasarkan analisa, bisa jadi Akang membuka walaupun memang resikonya jauh lebih kecil ya, peluang yang sama gitu. Potensinya kayak gitu. Nah, untuk proyek berikutnya diusahakan dimatangkan dianalisanya dulu. Jadi kita buka proyek itu bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan ini murah. Kalau analisa apa aja Kang yang dianalisa? Kalau di form FS kita itu ada 11 ya Kang ya. Tapi minimal di angka 9 yang tadi Ibu Hesti, dari mulai aspek lingkungan, aspek lahan. Nah, itu mulai dianalisa.
Mungkin nanti detailnya sebetulnya memang lengkapnya di kelas master ya, karena formnya dikasih kayak gitu. Tapi minimal aspek lahan, aspek legal, aspek lingkungan, aspek marketing itu yang potensial di situ tuh ada apa aja kayak gitu. Kalau yang di daerah lain itu yang 6.000 lebih itu tetangganya tuh di depannya sudah buka perumahan. Dia jual itu 350 juta. Jadi kalau kita jual yang 250 lebih cepat habis itu. Nah itu kalau versi saya, yang maaf sekali lagi kalau saya orangnya by data gitu. Nah coba kita analisa, kita buat bisnis plan-nya gitu. Jadi kita perbandingan minimal harus ada 5-10 kompetitor di situ. Kita mainnya di mana, lebihnya di mana. Jadi kita benar-benar jadi winning product. Nah winning product itu, dapat winning product itu dari hasil POM FS. Jadi kita enak. Nanti soal konsep ke investor dan lain sebagainya itu bisa kayak gitu. Ikutan ini aja Pak. Kalau daerah situ cuman satu kompetitor. Nah ini harus dianalisa juga Pak. Kenapa satu kompetitor yang jadi curiga juga. Jadi kalau kita maaf ya sebagai business owner, kenapa sampai satu kompetitor di situ? Daya beli di situ banyak atau enggak? Kayak gitu. Ya memang terus ke bawah sih. Ya, nah itu yang harus. Jadi maaf ya sekali lagi, jangan tergiur karena harga. Nah kita buka proyek itu bukan karena perkiraan harga dan lain sebagainya, tapi karena data, karena analisa matang kayak gitu. Jangan maaf ya hiporia. Kalau analisa marketing apa aja sih yang dianalisa? Ikut kelas banyak master sih, aja Pak. Ikut kelas master. Panjang. Banyak yang Pak, lain ada 15-an. Iya. Saya sudah sempat kasih uang DP itu master itu, cuma belum lanjut. Iya. Siap Pak. Iya, Pak. Nanti tinggal dilanjut ya bulan ini ya. Ya, ini kan karena Bapak udah jalan ya Pak. Itu tadi Bapak udah punya solusi sendiri tuh yang 6.000-nya. Mungkin nanti biar boleh pakai FS juga gitu. Cuman ini saran saya ini aja pakai ilmu. Bukan pakai ilmu, saya juga belajar ilmu neurologistik program ya. Artinya kalau Bapak merasa yakin ini bisa habis, yakinkan diri. Nanti insya Allah akan berdatangan tuh semangat, energi ya, misalnya energi semangat kita untuk bagaimana kita perbaiki dari sudut mungkin kita cari konsumennya kurang gitu atau segala macam. Karena saya juga kan gabung di developers dan belajar dari teman-teman juga gitu. Intinya kalau Bapak sekarang lagi stuck nih kan ya, nggak ada modal nih, ada kok Pak kekuatan kita gitu. Ya minta pertolongan sama Allah ya yang jelas ya. Terus nanti Bapak ini aja coba kuatin energinya bahwa ini akan selesai. Masukin ke pikiran bawah sadarnya ini akan selesai, ini akan bisa bisa banyak pembeli gitu ya, konsumen akan berdatangan. Nah itu diinin ke diri Bapak nih. Nanti pertolongan Allah banyak kok datang tiba-tiba gitu ya, karena kita kan banyak tuh miracle yang kita nggak tahu gitu dari mana. Kalau kitanya masih punya keyakinan gitu, tapi kalau udah agak melemah, kuatin dulu aja. Saya punya target kayak gini. Nah salah satunya dengan belajar misalnya di kelas master atau segala macam, ntar ada jalan keluar insya Allah. Gitu Pak, tetap semangat ya. Saya ini sebenarnya muridnya Kang Wildan juga waktu di training itu di DPS itu. Udah berarti dong ya, udah ikutan ya Pak? DPS. Sudah di DPS lah. Developer Properti Syariah itu. Oh, yang Ustadz Rosid ya? Iya, Ustadz Rosid. Nah ini satu lagi kan Akang tadi udah DP ya, nanti japri saya ya, nanti saya pandu akses member areanya biar bisa didapat FS-nya kayak gitu, nanti saya pandu. Jadi lahan yang sekarang FS mudah-mudahan tadi jadi solusi ya, Kang, jadi solusi. Coba di FS kendalanya di mana? Nanti coba banyak diskusi dengan saya bisa, dengan Kang Pauji bisa. Nanti izin saya bantu, bukan bantu ya. Bareng-bareng kita koreksi sampai sama-sama saling nguatin lah kayak gitu. Nanti bisa japri ke nomor saya yang admin ya Kang ya. Nanti kita coba analisa bareng-bareng dari jauh. Kalau Akang bingung mulainya dari mana, jangan sungkan untuk diskusi kayak gitu. Iya. Nah ini tadi untuk komentar Ibu tadi bahwa kuatin kata keyakinannya atau apa gitu.
gini, kita keyakinannya memang untuk sekarang ini agak melemah karena apa? Masukan dari apa itu marketing freelance itu, dia bilang kalau kita ngantar orang nggak jadi karena ini jalan katanya belum di paving atau belum di aspal katanya gitu. Itu sama Pak, sama kasus saya di Cikaret. Itu jadi saya kan ya saya menyesalnya kan setelah gitu. Andai saja waktu Jadi, itu saya tetap keyakinan menurun gimana Bu menguatkannya? Pakai jurus langit bisa Pak. Jurus langit. Iya. Caranya? Kuatin ibadah kita sama Allah, deketin sama Allah, minta pertolongan darinya. Berlepas diri, udah ya Allah, udah ikhtiar. Mau sedekah boleh, mau perbanyak ibadah boleh. Intinya udah kalau udah mentok kayak gitu, udah sering sama Allah. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ini bisa agak melalaikan Bapak gitu dengan Sang Pencipta atau apa gitu. Jadi ya udah sambil itu. Kan saya juga gitu Pak, yang Cikaret saya berhenti gara-gara marketing yang bantuin saya bilang gitu, ini jalan nggak ini segala macem gitu, dan saya berhenti dan saya percaya. Nah, harusnya nggak berhenti, Bapak nggak boleh berhenti, cari minta sama Allah, ada jalan pasti insya Allah. Gitu ya Pak, semangat ya. Iya baik, terima kasih. Sama-sama. Nih Bu, ada pertanyaan lagi Bu, satu lagi Bu. Nih, kalau punya 100, kita punya 100 data konsumen untuk segmentasi konsumennya gimana ya caranya? 100 konsumen untuk segmentasi maksudnya? Coba, maaf. Boleh Kang Rizal dibuka suaranya? Database, 100 database untuk segmentasi konsumen gimana cara? Tanya aja kemampuannya dari mana. Kemampuannya berapa, ntar tinggal disegmenin deh. Masuk di lini mana gitu sih gampangnya. Ini Bu, kalau kita dapatnya dari data online itu gimana? Nah, Kang Indra bisa jawab tuh, dia Baik Kang, jadi terkait olah data ini banyak ya, banyak sumbernya. Nah, biasanya kalau dari data 1000, dari 100.000 itu gimana caranya segmentasinya, nanti bisa dibuat. Jadi per orang itu kita harus ada yang namanya paham masing-masing kebutuhan, kemauan, kemampuan yang di ilmu verifikasi konsumen. Nah, cara menggalinya untuk segmentasi dia itu menengah ke atas, menengah ke bawah dengan verifikasi konsumen. Verifikasi konsumen itu kita melempar pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya biar orang mau terbuka. Itu pertanyaan terbuka dulu. Oh baik ibu mau sedang nyari properti yang seperti apa, yang harganya berapa, jangan langsung diarahkan. Jadi biarkan lempar pertanyaan-pertanyaan terbuka. Untuk dari situ dicatat, oh saya lagi nyari rumah yang 1 lantai, saya lagi nyari rumah yang 2 lantai. Bentar izin saya munculkan aja ya, seperti apa? Ya, kayak gitu. Izin saya munculkan ya. Bentar. Udah kelihatan? Izin saya munculkan. Nah ini untuk segmen. Jadi biar cepat penjualannya, ini ada di materi kelas WhatsApp marketing nih. Oke ya. Oke. WhatsApp marketing. Nah ini. Jadi, nah kita dari mulai nomornya dicatat, sumbernya di mana. Nah di profiling. Nah ini yang kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah di sini kemauan kebutuhannya dicatat. Oh maunya itu rumah yang 2 lantai, yang 3 lantai. Nah di sini. Jadi nanti sampai kita itu di profiling, di segmentasi itu, oh dia itu menengah ke atas, menengah ke bawah dengan verifikasi konsumen. Nah salah satu pertanyaannya itu ya tadi dengan dilempar pertanyaan-pertanyaan terbuka, biar orang itu bercerita dulu di awal, jangan langsung dikasih kesimpulan. Kayak gitu Kang, untuk ke segmenting. Jadi untuk teman-teman, khususnya agensi, apalagi developer, harus punya data yang seperti ini. Makanya ini untuk percepatan. Jadi kita itu jualan, buka proyek itu berdasarkan data yang kita punya.
kayak gitu. Nah ini sebetulnya di kelas WA marketing ini dijelasin kayak gitu. Nah sampai gimana progresnya sama evaluasinya. Jadi intinya yang tadi pertanyaan Akang itu coba dibuat dashboard ini. Akang udah ikut kelas master ya Kang ya. Nah nanti saya share deh formnya. Nanti dikirim. Nah untuk yang masarin properti, yang masarin proyek-proyek pre-pro ini dapat juga. Cuma memang nggak boleh di-share ya. Untuk slide-slide ini cuma memang personal untuk coaching personal gitu. Jadi gimana caranya yang semua yang masarin proyek-proyek pre-pro itu bisa closingnya banyak, yang memang sistemnya udah kita buat gitu. Nah, termasuk bukan nanti ya, ada sales script itu kita harus tahu orang chatting orang itu sampai closingnya itu seperti apa. Nah, ini sales script umum yang harus didapatkan. Latar belakangnya kita harus tahu, minatnya, kemauan, kebutuhan, masalahnya kita harus tahu. Jadi nanti kita segmenting per orang pun betul-betul harus tahu gitu. Nah ini sales script versi saya ya, yang biasa dijelaskan di master WhatsApp, di kelas-kelas yang lainnya. Mungkin itu aja sedikit gambarannya ya, Bu Hesti. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, udah jam 10 Kang Indra ya? Oh, udah jam 10 ya. Baik, Ibu Hesti, ada jam. pepatah, dua patah mungkin yang boleh, ingin boleh. Ya, mungkin apa yang tadi saya sampaikan itu bukan kabar baik ya, tapi buat saya itu pembelajaran. Makanya saya mau sharing ke teman-teman, dan satu hal yang mau saya ingatkan, sudahkah kita melibatkan Allah di sini gitu. Jadi waktu memulai bagusnya ya, memulai itu kita sholat istiqoroh, kita bertanya sama Allah, sudahkah itu kita lakukan gitu. Ya Allah, inikah jalanku gitu ya, misalnya memang iya mudahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah jauhkan gitu kan. Nah, saya bersyukur juga kemarin, alhamdulillah belum ada yang berhasil tuh. Karena ternyata saya belum kuat secara keilmuan. Kalau enggak, nanti legal aspeknya saya bisa ketangkap polisi tuh. Kemarin beberapa teman dari beberapa tuh ada yang pas disidak, karena kan modelnya kerjasama ya. Waktu ditanya polisi, ini walaupun polisinya nyamar ya, nggak pakai seragam beneran gitu. Jadi justru malah itu jadi delik kan. Ini lahannya siapa? Ya yang developer yang ngakuin itu lahannya dia. Gitu. Nah, sementara pemilik lahannya bukan dia, kan masih di sertifikat bukan dia. Akhirnya jadi tuntutan. Kayak gitu. Nah, itu yang sekarang saya syukuri. Alhamdulillah kemarin masih belum berhasil gitu, karena memang secara kesiapan, secara legal aspek ilmu saya belum cukup gitu. Tapi saya udah berani melangkah, walaupun saya sudah mempelajari gitu ya. Jadi ilmu tuh memang penting gitu kan, makanya kenapa Allah muliakan orang yang berilmu itu di situ. Terus ya itu dia, langkah pertama, sudahkah kita melibatkan Allah dari awalnya gitu. Nah di perjalanan kalau mentok itu udah pasti mentok. Kemarin juga yang saya bilang tadi, yang tadi Bapak yang di Manado itu, nggak apa-apa Pak, saya juga dulu begitu. Saya dengerin apa kata orang, saya masukin, no. Kita punya goal, kita punya keyakinan ini berhasil, ini sukses, terusin. Ada rintangan pasti itu ada. Gitu. Kalau kita mentok, tanya sama Allah. Tanya sama Tuhan kita gitu. Ini gimana ya Allah gitu. Benar-benar gitu. Udah mendekat aja. Lakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu akan berbuah kebaikan-kebaikan lagi. Ya mungkin sedekahnya kita diperbanyak, cari orang-orang yang butuh kita bantu gitu. Itu percepatan. Jadi kalau di properti itu jurusnya tuh ada jurus langit sama jurus bumi ya. Jurus bumi ilmunya. Jurus langit itu minta pertolongannya. Nanti yang menggerakkan konsumen beli itu siapa? Yang maha kuasa kan. Kadang-kadang dilalanya orang jauh nggak perlu survei dia beli. Gitu. Kadang-kadang ada orang tahu-tahu nitipin uangnya transfer dia beli. Atau ada orang temennya atau saudaranya denger terus beli gitu. Jadi nggak ada hal yang nggak mustahil gitu. Itu aja sih, kalau yang udah lagi melangkah teruslah melangkah. Kalau ada mentok, bertanyalah pada yang kuasa gitu, minta cari jalan. Terus kalau yang baru mau melangkah, belajarlah dulu ilmunya sampai kuat. Terus dan yakinkan diri emang mau ada di sini di properti. Kalau emang iya ada, ya udah azamkan diri. Terus kebermanfaatannya buat apa? Nanti kalau teman-teman dapat cuan, itu cuannya untuk apa? Itu penting, dapat uang deh, nggak dapat cuan. Dapat benefit gitu ya, itu untuk apa? Kalau untuk kemaslahatan orang banyak, insya Allah ini bisa lebih cepat, powerful gitu ya. Percaya deh. Kalau cuma untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri, ini biasanya lambat kalau Allah tidak izinkan. Tapi kalau untuk kemaslahatan orang banyak, misalnya dengan ini bisa bikin pesantren, bikin ada masjid, ada segala macam, insya Allah itu kemudian banyak.
Jadi teman-teman kalau emang mau belajar di properti, monggo masuk di kelas master gitu, karena ini memang bekalan yang cukup powerful ya, banyak detailnya. Nah, habis itu kalau mau action silahkan gitu ya, karena teman-teman udah siap, sambil pelan-pelan konsultasi. Dan itu dia tadi, dekatkan diri sama Allah, mohon petunjuknya. Itu aja dari saya mohon maaf bila banyak kesalahan mungkin. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, membuka wacana bahwa properti no game, no pay, no game, ya nggak sih? No apa? Ya, no pain, no gain. Ya, tidak ada hal yang saya lupa ya. No pain, no gain, tidak ada kesakitan, tidak ada. Iya, nanti kalau mau sukses emang harus bersakit-sakit, itu pasti gitu. Tapi insya Allah teruslah melangkah karena sebentar lagi Anda sukses. Itu aja ya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Hesti, terima kasih. Jadi kalau dari saya ketika sudah memulai itu pantang mundur ya. Jadi ya ketika kita memulai kita harus menyelesaikan. Kalau Abu Rahman bin Auf itu ngebakar kapalnya itu karena untuk menyelesaikan. Karena di situ pertumbuhan kita, perkembangan kita. Kalau kita nggak tahu ilmunya, stagnan, belajar lagi. Istihoro, belajar lagi. Mungkin itu karena investasi terbaik itu investasi kepada diri kita pribadi. Ketika kita masalah, belajar, pelajari masalahnya, lampaui masalahnya, nanti bakalan dapat pola-pola yang luar biasa. Sekali lagi mohon maaf jika banyak perkataan dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Semoga ada ibroh, ada manfaat yang bisa didapatkan. Ada manfaat yang memang bisa jadi pengalaman buat kita semua. Izin kita tutup majelis ilmu kita malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Oke, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini untuk slide-nya mohon maaf belum di-share ya, Kang Ilham. Nanti untuk yang sudah ikut kelas master, boleh jangan sungkan untuk bertanya, untuk konsultasi. Buat kami siap bantu teman-teman semua untuk terus tumbuh dan berkembang. Jangan sungkan untuk tanya, untuk chat, khusus gitu mau ke nomor saya pribadi, ke nomor kantor. Insya Allah kami siap bantu teman-teman semua ya. Oke, terima kasih. Nah, Kang Wawan, strategi apa? Strategi chatting sampai closing, Kang. Nanti ikuti kelas WA ya. Yang tadi form-form yang tadi, sales script, dan lain sebagainya, itu ada. Nah, untuk yang ikut khusus WhatsApp pasukan kita, nanti form reportnya report personal. Nanti untuk WIG, sales script, dan lain sebagainya, itu nanti sambil berjalan. Pertemuannya itu yang offline. Kalau untuk yang fokus masarin proyek kita dan ikut pelatihan offline setiap hari, database-nya kita kasih. Nanti cuma tinggal eksekusinya aja. Kayak gitu, pola, strategi, dan lain sebagainya udah kita susun. Ya, karena bentar lagi mau lebaran, ya mudah-mudahan kita semua bisa lebaran dengan luar biasa, bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Oke, izin saya tutup ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya.